ijazahnya Jokowi belum pernah di-scan sama sekali. Berarti Andi Aswan bohong. Termol itu harusnya masuk tuh pasal 32, 35. Nah, karena udah expired. Barang kalau udah expired, ya nggak laku lagi. Apalagi hukum juga demikian. Kenapa tenggang waktu itu diatur di dalam hukum? Supaya orang tuh nggak sembrono. Supaya orang kalau menetapkan orang sebagai tersangka, dia harus bekerja serius. Jangan main-main. Ini nasib orang loh, ditentukan loh. Jadi kalau masih ada lagi tarik ulur sudah melebihi 14 hari, maka kemungkinan kedua adalah jaksa menolak untuk MP21 perkara ini. bagus. Ya, karena apa? Jaksa adalah kelembagaan yang kejaksaan adalah lembaga yang sangat patuh terhadap tenggang waktu yang diatur dalam undang-undang. 14 hari belum lewat 14 hari, mereka udah kembali sampai 19. Sama halnya juga nanti begitu pemberkasan tahap 1 yang kedua kali dilakukan, begitu jaksa meneliti bahwa ini lewat dari 14 hari, maka demi hukum sesuai dengan pasal 61 KUHP yang baru, seharusnya jaksa penuntut umum mengembalikan berkas perkara dan mengembalikan SPDP. Ya. Supaya perkara itu tidak lagi ada di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kalau kita mau konsisten dalam aturan hukum. Tapi kalau kejaksaan juga tidak konsisten, ya berarti buat apa kita punya KUHP baru? Buat aja kita punya KUHP baru, ya semua aja ditabrak hanya karena berlindung di balik kewenangan. Kewenangan itu ingat loh, kewenangan itu juga ada batasnya, bukan kewenangan yang absolut. Tetapi kewenangan by law. Ada aturan yang mengatur kewenangan itu supaya kewenangan itu tidak disalahgunakan. Oleh karena itu terhadap berkas perkara yang sudah lewat 14 hari, menurut kami tidak perlu lagi lah dikirimkan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Udah lewat, batas waktunya 14 hari. Buat apa lagi sih? Berarti menunjukkan bahwa Polda Metro Jaya tidak profesional, tidak serius, dan tidak melaksanakan KUHP. Buat apa kita punya hukum yang baru? Kalau semua ditabrak. Pada akhirnya apa? Perkara ini hanyalah dagelan. Perkara ini hanyalah permainan yang dimotori oleh kepentingan orang-orang tertentu. Kita nggak tahu kepentingan siapa gitu. Ya, hanya karena kepentingan politik, semua aturan hukum ditabrak dan tidak ada kepatuhan dari aparat penegak hukum. Tidak ada compliance oleh aparat penegak hukum. Menurut saya itu kecacatan di awal 2026 pada saat KUHP dan KUHP baru diberlakukan. Itu Mas Roy dari saya. Mas Roy. Iya, sama seperti kemarin ya. Jadi restoratif justice-nya harus restorasi yang benar, bukan restoratif justice ala-ala Solo. Nah, kayak gini nih, restoratif justice ala-ala Solo. Yang lain minum kopi, sementara ini nggak jelas, sementara yang lain diproses gitu ya. Jadi ini ala-ala Solo. Ya, gitu. Solo apa? Ya nggak tahu. Ya. Pokoknya gambarnya adanya kayak gini. Nah, itu ya teman-teman semua. Jadi itu tadi yang dikatakan Mas Gafur ya, soal ini persis sama kayak yang dikatakan orang dengan Pak Kasmujo tahun 2017. Berkas perkaranya gimana? Bolak-balik. Ya, ada tambahan dari cukup mengingatkan bahwa awal yang mengajukan atau yang memposting ijazah itu kan Dian Sandi. Ya, kenapa itu. dia tidak tersentuh sama sekali itu yang terpenting. Itu. Oke. Jadi sekali lagi ya, ini diingatkan Bu Susi bahwa apa? Awal ini kan kemarin datang tuh orangnya, ya diperiksa 2 hari yang lalu. Justru harusnya ketika dia diperiksa itu tidak lagi menjadi saksi lagi, tapi harusnya dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Karena orang yang memposting pertama kali itu adalah yang melanggar pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE ini bunyi pasalnya. Lihat bunyi pasalnya. Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun, dia kan awalnya melanggar hukum. Dia baru minta izin besoknya. Ya, kepada orangnya menambah, ngurangi, melakukan transmisi. Siapa orang yang melakukan transmisi pertama kali ke X atau ke Twitter? Dian Sandi. Menghilangkan, memindahkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Terus dengan sengatan paham dengan memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dokumen kepada sistem elektronik. X atau Twitter itu adalah sistem elektronik. Dokumen elektronik yang dipindahkan oleh Dian Sandi itu adalah dokumen yang dia potret dengan kamera miring lagi. Dan kemudian orang yang mengubah namanya Andi Aswan atau Joshua itu yang melanggar 35 karena dia dengan tujuan informasi elektronik atau itu dianggap seolah-olah data yang otentik. Padahal itu bukan data otentik. Nih contohnya datanya. Data yang diunggah oleh Dian Sandi itu adalah data yang miring, data yang tidak sesuai dengan data harusnya dilakukan oleh. Maaf Bu, boleh saya pegang dulu. Nah ini, ya ini. Nah, jadi datanya adalah seperti ini. Datanya miring. Kalau datanya miring, itu datanya kemudian bukan data yang seharusnya dilakukan. Nih, ntar ada kok yang lebih jelas miringnya. Nah ini aja, ini miring. Nah ini miring ya. Ini foto yang diambil oleh Dian Sandi. Kemudian data ini dikoreksi
oleh orang namanya Andi Aswan di salah satu TV yang kebetulan mikrofonnya ada di sini. Ya, di Rakyat Bersuara. Ya, tanggal 18 November dan 25 November. Andi Aswan dengan tegas mengatakan, ini scan ijazah asli. Kemarin, minggu yang lalu, di TV yang lain, namanya CNN, Pak Rifai Kusmanegara mengatakan, ijazahnya Jokowi belum pernah di-scan sama sekali. Berarti Andi Aswan bohong. Jelas nih, harusnya masuk nih. Termol itu harusnya masuk tuh pasal 32, 35. Nah, sekarang kita tunggu bagaimana objektivitas dari Polda Metro Jaya, yang mana kalau memang mereka itu objektif, ya orang-orang harus dikenakan equality before the law, bukan kemudian yang dikenakan yang kami. Saya kira itu ya. Sekian, terima kasih Ibu atas pengingatannya, reminderingnya. Semangat ya, Ya, Pak Roy. oke, tetap semangat Bu. Jaga Mari kita tunggu. kesehatan. Thank you. Perjuangan abang kan bukan Oh iya Bu, pribadi, tapi perjuangannya masih panjang. Ini bersama ibu-ibu yang luar biasa. kami doa, bantu doa. Amin. Iya. Bersama emak-emak hebat dan putra-putranya yang di... Keren, Loh, benar. kan tadi pagi gitu, ada yang cerita itu, kami berjuang bukan hanya untuk kami, tapi untuk putra-putri kami. Gitu. Oh betul. Siapa yang ngomong gitu ya? Sekali. Sekarang saya mendengarnya dari masa depan pendidikan. Oh iya. Bukan hanya Oke, pendidikan kita saja. tunggu. Penegakan hukumnya saja. Masih agak lama. Masih nggak nggak tadi? Udah. Kita tadi udah masuk. Iya, betul. Enggak. 160. 27A kan sama dengan Sama yang 310. Lebih ke soal itu. Jelas tadi aku nggak boleh jelas bahwa masih kan minggu depan masih periksa dari Pak Gubernur KPK. Enggak, dari Pak KPK. Oh iya, apapun putusan tidak secara langsung, tapi akan menggoyang. Apakah misalnya mau dijadikan opsi sekali, tetap fakta-fakta persidangan tetap semua orang tahu lah. Tidak ada ijazah saya. Harusnya juga baru tahu matematika kedokteran ya. Lagi. Itu bukan apa-apa Mas. Tadi cerita. Itu saya. Enggak, tolong ya, berdiri aja. Gini. Oh. Oh begitu ya. Namanya kultur tugas program. Oh, ini lagi. Kebanyakan orang yang mengambil jalan Iya si sih. beliau beliau kayaknya sepertinya mewakafkan diri Yes. untuk suatu hal yang memang sebetulnya punya buat semua Bukan untuk dia. semua sekarang dia malah Itu biasa. Iya kan? Tapi kembali Muminya masih ada. Tapi dulu kan nggak ada teknologi yang bisa menyekan itu. Sekarang ada tuh. Great Museum of Egypt itu. kayaknya ini ya. Sekali ya gitu pada kain itu. Dari kain, Dari kain. itu dari kain. Iya, dari kain. Kain yang diambil dari Ketika terus cek juga apakah saran suci itu karena semuanya sama. kalau Pak Jokowi itu kan ada bibit di situ. Terus misalnya pertemuan kelas sapos itu. Perjamuan antara elit Ini catatan baik. kapal Nabi Nuh. Apakah benar yang ada di Tujuh? Iya, di Tujuh misalnya. Kalau kemarin itu lucuan aja ada yang menemukan katanya ada bersama Boleh. Jadi gayanya ini yang mana? Kayaknya si Bapak pengacara ini kan Meski atau bagaimana? Aduh, terima kasih. Siap. Amin. pra-peradilan, Pak. Dengan kuhapil baru kan kalau perkara di mandek-mandek Boleh 158 UE
soalnya. Boleh dong. Harus kelihatan, kalau nggak kelihatan namanya Dulu. Nggak autentik ya. nanti temennya Jin lagi. Boleh salah. Yuk, satu, Salah. Solo kan bisa Solo Barat. 1, 2, 3. Tahan, 1, 2, 3. Tahan. Oke. Bang, sekali lagi bang. Saya punya dong bang Roy. Kan tadi kan upahnya. Terus. Yuk, 1, 2, 3. 1